Jawabannya kalau dia kemudian sering marah-marah, besoknya LinkedIn timnya banyak yang open to work. KPI saya tahun ini adalah membuat Bapak nggak masuk IGD lagi. Tahun lalu tuh Bapak 2 kali masuk IGD. Nggak lucu. Nggak enak jadi leader. Disalah-salahin, udah sendirian pula, nggak disupport. Ini seru nih Mas. Kita itu mewarisi model leadership yang sangat maskulin. Leader nggak boleh ngeluh. Leader nggak boleh ngaku bahwa dia kecapean. Leader nggak boleh bilang bahwa dia nggak ada solusi. Mas Alex, Yes. 52% berdasarkan data orang merasakan burnout karena bekerja. Ya. Dan 4 dari 10 dari mereka merasakan bahwa sumber penyakit mental berasal dari pekerjaan. Ada tanggapan Mas Alex? Saya mau nanggepin yang 4 dari 10 Mas. Ya. 4 dari 10, let's say 3 dari yang 4 itu beneran burnout. Yang 1 burnoutnya drama Mas. Karena ada data lain yaitu dari mereka-mereka yang burnout di kantor-kantor, sesudah di double check dengan load kerja dan lain-lain, yang ngerasa yang paling burnoutnya paling tinggi, justru dari load kerja ternyata nggak terlalu tinggi. Jadi itu yang saya lihat bahwa bisa saja yang ngaku burnout, ada yang burnout beneran, ada yang berasanya burnout, padahal secara mindset, mental, kematangan belum kuat. Gitu. Jadi datanya bisa saya setuju, tapi ada yang semuanya juga di situ Mas. Oke. Ada pengaruhnya nggak dengan leadership? Ada. Mas, orang itu kan mendefinisikan leadership seringkali dikaitkan sama status, posisi. Memang kita tahu seringkali bisa dibedakan antara leader dan bos. Oke lah, itu definisi yang klasik-klasik. Tetapi kesalahpahaman mengenai mendefinisikan leadership itu buat saya juga ngaruh pada tadi yang dikaitkan dengan data burnout itu. 1, leadership itu bukan tentang posisi. Karena kalau hanya sekedar posisi, tinggal kemudian dikasih secara otoritasnya apa, roles responsibilities-nya apa, fine. Tetapi seberapa jauh kalau ini bukan sekedar posisi, ini saya harus ngecek catatan saya supaya nggak salah nih Mas, karena buat saya pertanyaan ini dalam banget, tentang kapasitas memikul dampak. Seberapa jauh seseorang pada saat dia sudah di posisi tertentu sebagai leader, siap nggak untuk mikul dampak dari keputusannya? Itu yang seringkali orang lebih tidak siap. Salah paham yang kedua Mas, adalah leadership bukan tentang terlihat kuat. Sehingga kalau dibicarakan burnout yang tadi, ini nggak boleh kelihatan burnout karena sebagai leader harus kuat. Itu yang suka salah paham, karena sebetulnya adalah bagaimana tetap unsur manusianya terjadi, tetap manusiawi di antara tekanan apapun. Ya, satu lagi deh Mas, yang seringkali salah paham adalah leader itu bukan tentang disukai. Jadi siap-siap untuk tidak disukai. Itu yang kita bilang kadang-kadang bukan mengenai pekerjaannya nih yang ngambil energi, tapi masalah kemudian ada orang nggak suka sama kita dan seterusnya. Itu jawaban saya Mas Oki. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman aku, banyak banget di organisasi yang aku pimpin. Anak mudanya sangat banyak. Tapi ketika kita membutuhkan promosi dan ingin mengangkat tim member yang mungkin usianya lebih muda untuk mengemban sebuah jabatan di posisi yang mungkin sebagai pemimpin, banyak dari mereka justru menghindari. Mendingan jangan saya deh. Siap. Kenapa sih culture ini terjadi? Ini ada jawaban yang bisa berlaku untuk semua generasi dulu, dan nanti jawaban terakhirnya yang relate dengan situasi yang Mas Oki tadi sebutkan. Jawaban pertama berlaku untuk semua generasi. Kenapa sih sekarang itu atau semakin kesini orang bilang, mau nggak ya gue jadi pemimpin? Mau nggak sih dipromosikan? Karena saya lihat sistem di organisasi itu Mas, membuat bahwa leader itu sendirian. Sendirian tuh seperti apa? Dikasih tanggung jawab besar, tapi otoritasnya nanggung. Oke, itu yang pertama.
Atau kemudian juga catatan saya di sini adalah ekspektasinya tinggi terhadap dia, tapi supportnya rendah. Sehingga dalam situasi-situasi itu mereka gini, ntar kalau gue ngambil keputusan salah, ya benar-benar itu dijadikan satu hal di organisasi yang kasarannya fatal banget. Ya memang harus belajar dari kesalahan. Tapi diposisikan kayak gitu tuh gak enak banget tuh Mas Oki. Jadi secara sistem di organisasi yang bilang gini, duh gak enak jadi leader, disalah-salahin, udah sendirian pula, gak disupport. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini seru nih Mas. Kita itu mewarisi model leadership yang sangat maskulin. Leader nggak boleh ngeluh. Leader nggak boleh ngaku bahwa dia kecapean. Leader nggak boleh bilang bahwa dia nggak ada solusi. Lagi mana Mas anak-anak zaman sekarang dihadapkan pada profil bahwa leadership semaskulin itu. Nggak boleh salah, nggak boleh capek dan seterusnya. Udah mundur duluan. Organisasi mana yang kemudian lebih bilang leader itu juga manusia kok? Itu sangat jarang. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang adalah kaitannya sama generasi zaman sekarang, memang ada pergeseran nilainya Mas. Dulu yang namanya dipromosikan adalah kesuksesan. Tapi dengan dipromosikan jadi leader, banyak nggak enaknya, ngelembur, banyak disalah-salahin, ya, nggak bisa, istilah anak-anak adalah nggak bisa balance life. Anak zaman sekarang bilang gitu, itu yang lu bilang sukses, buat gue nggak sukses, jadi gue nggak mau, karena buat saya sukses bukan masalah promosi jabatan. Itu jawabannya Mas. Oke, menarik. Tapi kalau kita bicara tentang generasi kan terus menjadi lebih muda ya. Ada Generation X, setelahnya ada Alpha, ada Beta. Bagaimana organisasi dan kita sebagai leader saat ini, perlukah meredefinisikan tentang leadership? Karena kalau enggak kita nggak akan pernah dapat tuh anak-anak muda untuk kerja di organisasi kita. Mungkin mereka akan merasakan burnout atau bahkan avoiding leadership position. Aku sambil minum kopi darimu ya Mas. Silakan, boleh dong. Soalnya ini obrolan ini perlu butuh banyak energi nih Mas. Mas, boro-boro definisi ulang dari organisasi. Dalam konteks parenting dulu nih, kan ada istilahnya learning parent. Orang tua kita membesarkan kita di zaman yang belum ada AI. Kita sekarang membesarkan anak kita di zaman yang sudah ada AI. Kalau kita plek ketiplek ngambil prinsip orang tua kita ngebesarin kita dulu, kita pakai sekarang, pasti nggak, ya saya nggak bilang nggak applied semuanya, tapi ada yang nggak applied Mas. Prinsip learning parent itu juga sama seperti learning organization. Kalau dulu yang disebut sukses seperti apa, sekarang disebut sukses secara organisasi, business performance seperti apa. Dulu-dulu nggak ada Mas yang kemudian bicara sustainability dan seterusnya. Sekarang itu menjadi topik banget. Bagaimana dengan leadership? Leadership zaman dulu Mas, nggak ada memasukkan unsur yang namanya balance life Mas. Semuanya target. Sampai kepada kalau kita bicara fasilitas dari perusahaan, dulu yang namanya bahwa rawat jalan, biaya kesehatan adalah ke dokter. Sekarang prosentase bahwa uang yang dibudgetkan untuk karyawan, sebagian besar tuh dipakainya juga untuk kesehatan mental loh Mas. Ke psikolog dan seterusnya. Jadi memang zamannya sendiri juga berubah. Kalau kemudian tidak mendefinisikan ulang kepemimpinan sesuai dengan konteks yang sekarang seperti apa sih? Itu yang buat saya juga nggak akan applied sih Mas. Gitu, karena konteks itu sangat ngaruh. Oke. Sebenarnya topik ini pengen aku angkat melihat banyaknya generasi muda yang udah masuk ke usia yang mereka wajib untuk memimpin. Bahkan sebagian besar dari mereka memutuskan untuk membuat bisnis mereka sendiri setelah mereka lulus kuliah. Tapi mereka melewati proses yang mungkin instan, tidak merasakan pernah menjadi leader sebelumnya. Apa sih tips buat mereka ini Mas Alex supaya mereka bisa lebih bijak menjadi seorang leader? Ini pengamatannya valid banget Mas.
Di beberapa organisasi, saya nggak bilang yang startup dan lain-lain, tetapi dengan populasi anak zaman sekarang yang muda-mudanya semakin besar, bayangkan jarak antara dia dan timnya itu mungkin cuma setahun, paling banyak 2 tahun, kadang-kadang bahkan umurnya sama. Pada saat timnya datang dengan sebuah masalah untuk didiskusikan atau kemudian challenge, si leader-leader muda ini bilang gini, lu selesain sendiri. Dulu gue juga nyelesain sendiri. Gak usah manja deh gitu. Seberapa jauh dia merasa di titik sekarang dia melewati situasi yang juga tidak dibimbing seakan-akan. Sehingga dia mengharapkan timnya yang beda cuma setahun juga melakukan hal yang sama. Jadi proses memang kematangan itu menurut saya nggak bisa dikarbit. Jabatan bisa diperoleh, tetapi seberapa jauh dia melewati experience itu untuk matang, itu ada proses yang nggak bisa dikarbit. Memang saya nggak menyamaratakan Mas Oki. Ada anak-anak muda yang keren-keren, setahun, 2 tahun jadi tuh leadershipnya, ada Mas. Tetapi ada juga yang kemudian nggak jadi apa-apa. Jadi kembali kepada tips yang kalau ditanyakan Mas Oki, bukan masalah muda atau tuanya dia, tapi seberapa dia mau dari pengalaman yang dia dapatkan belajar untuk lebih naik kelasnya lebih cepat, nggak hanya skill, nggak hanya business case, tapi kematangan itu yang harus di-PR-kan. Jadi kalau kita bilang gini, gue punya solusinya nggak? Punya. Gue bisa create sistemnya nggak? Bisa. Tetapi kematangan seberapa gue udah betul-betul menempa hal itu, wah ini gue PR nih, jadi PR kalau gitu. Oke. Menarik kalau kita bisa angkat dari personal experience. Yes. Aku tertarik pengen nanya Mas Alex dulu ketika Alex muda. Apakah dikarbit atau melewati proses? Be ready untuk jawaban yang personal ya Mas. Yes. Ayah saya meninggal saat saya usia 9 tahun. Di masa-masa teman-teman saya habis sekolah, rundingan mau main bola di mana. Saya kecilnya di Bali. Mau kemudian renang di kali yang mana. Saya nggak bisa. Karena ada beberapa tanggung jawab lainnya. Di titik itu, saya merasa bahwa masa bermainnya saya terambil karena tanggung jawab beberapa hal yang saya harus lakukan lebih awal. Di kemudian hari, saya melihat bahwa itu kayaknya investasi banget dalam hidup terkait sama life skill. Saya biasa dealing dengan kantor kelurahan, kantor kecamatan, kepolisian buat ngurus surat kelakuan baik untuk dapetin beasiswa dan seterusnya. Di usia yang anak-anak di zaman itu belum melakukannya. Ternyata di kemudian hari saat saya harus dealing dengan banyak orang di level usia berapapun, posisi apapun, saya bilang gini, kok udah lebih nyantai ya? Berarti itu kan ada situasi tidak enak, ya saya bilangnya tidak nyaman lah Mas, yang kemudian mengkarbit life skill saya. Oke. Situasi yang kedua adalah ayah saya meninggal muda di usia 39 tahun. Saat saya 39 tahun, saya bilang sama diri saya Mas, saya punya contoh ayah, figurnya sampai usia 39. Berarti nanti saat saya usia 40 dan seterusnya, saya nggak punya referensi. Ayah usia 40, ayah usia 41, gimana ya? Saya nggak punya referensi. Dan akhirnya saya balik lagi. Ada nggak prinsip-prinsip yang disampaikan ayah saya selama 39 tahun yang saya bisa belajar dari hal itu dan saya bawa seterusnya. Dan ternyata banyak. Dan itu yang akhirnya menjadi buat saya berterima kasih dalam perjalanan hidup. Satu, bisa belajar dari situasi nggak nyaman. Dan yang kedua adalah kalau toh kontekstual leadership itu memang penting, tetapi ada esensial yang lebih mendalam lagi, prinsip-prinsip yang buat saya adalah prinsip hidup yang bisa kepakai buat pegangan.
Hopefully that answer your question, Mas. Oh, very deep, very deep. Kalau kita bicara tentang leadership berarti kan sangat dalam ya Mas Alex. Oke. Bukan hanya bicara tentang role dan kewajiban mereka. Ekspektasi orang juga sangat tinggi terhadap leader. Ada nggak sih pengalaman atau menurut Mas Alex impact-nya apa kalau misalnya seseorang yang memang belum siap sudah ditempatkan di posisi yang sebegitu tinggi dan sebegitu penting terhadap kesehatan mental mereka? Yes. Ini saya mendampingi para leader itu kan sudah 30 tahun nih Mas. Ngumpulin catatan-catatan ngeluhnya apa saja. Saya lihat pola-polanya seperti apa saat mereka menjalankan peran sebagai leaders. Izin saya lihat catatan ya Mas. Saya lihat ada 3 yang paling utama saat seseorang menjalankan peran sebagai leaders, sebagai seorang leaders, tetapi tingkat kesiapannya dia pun juga belum sepenuhnya terbentuk. Apa dampak jangka panjangnya? Yang pertama adalah kalau dari catatan dan observasi saya adalah otak itu terus-terusan dalam mood siaga, Mas. Ya, kalau mau diistilahkan adalah istilahnya chronic hypervigilance. Lah gimana enggak, Mas? Setiap saat harus ready kalau ada masalah. Bahwa kemudian ada sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan rencana. Otak nih siaga terus nih Mas. Bukan hanya sekedar hari ini ada yang sakit siapa ya nggak masuk gitu. Itu kasarannya hitungannya udah rutin Mas. Tetapi tiba-tiba situasi yang mempengaruhi bisnis lah, inilah, itulah, tiba-tiba ada fraud lah dan seterusnya. Membuat bahwa dia siaga terus. Tubuh istirahat tapi pikiran tidak. Dan itu kan yang seringkali suka nggak disadarin Mas sama leader. Seakan-akan dia tidur, padahal pikirannya nggak tidur. Menariknya yang tadi chronic hypervigilance itu justru poin kedua dari observasi saya adalah karena dia udah terus-terusan siaga Mas. Otaknya nih. Namanya orang ada titik kebasnya. Tiba-tiba pikiran dan tubuh mengambil alih dengan sendirinya sehingga kemudian sensitivitas emosionalnya dia Mas justru malah kebalikannya. Saking siaga dan lelahnya akhirnya dia bilang gini, udah bodo amat. Situasi gak enak ini udah biasa. Udah kebas gue. Pada saat leader kemudian menjadi kebas karena pengalaman gak enak, pengalaman kemudian tegangnya itu begitu bertubi-tubi dan lama, apa yang kemudian terjadi Mas? Awalnya tegang, dikit-dikit khawatir, overthinking, tapi karena ini sering terjadi, mati rasa, sinis. Udahlah gini juga udah biasa, gitu. Udahlah abaikan saja. Berarti dari titik kontras satunya ke kontras satunya lagi Mas. Itu yang mungkin terjadi. Satu lagi. Kan paling banyak ada istilah leader itu suka kesepian di puncak posisinya dia. Kalau hanya sekedar sepi-sepi sekali-sekali nggak apa-apa. Tetapi kalau loneliness-nya becomes structural, apa artinya struktural ini adalah semakin tinggi posisi seseorang, dia memang tidak dengan mudahnya bisa curcol. Karena hal yang harus di-keep-nya begitu banyak. Semakin tinggi posisi seseorang, dia juga kemudian lebih nggak boleh kelihatan lemah di depan timnya. Ya tambah kesepian Mas. Itu yang kita bilang loneliness-nya sampai struktural. Bukan sekedar ada orang, malesin lu ngomongnya soal politik melulu, malesin lu ngomongnya gak enak, bukan lagi hanya masalah itu. Tetapi bahwa dia gak bisa jadi dirinya sendiri, dan orang juga canggung untuk temenan dan ngobrol sama dia, itu juga yang kemudian tambah parah. 3 hal itu Mas. Oke. Melihat ini semua kan sangat kompleks ya. Yeah. Alex, kalau kita lihat role dari seorang leader itu bukan hanya fame. Yeah. Kita melihatnya kayak posisinya sangat
mewah dan mentereng gitu. Tapi kita mewakili para subordinate di luar sana. Mungkin ada yang baru bekerja 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sebagian besar dari mereka ketika bertemu dengan leaders yang mungkin kok leadersnya jutek ya. Leadersnya kok kayaknya marah-marah terus. Tanpa mereka mengetahui sisi lain, sisi gelap dari seorang leaders. Nggak enaknya jadi leader. Bener. Ini juga kaitannya ke bukunya Mas Alex, Pain of Leadership. Apa sih yang sebenarnya harus mereka tingkatkan sensitivitasnya ya? Dalam artian jangan buru-buru ngejudge deh. Mungkin bos lu mengalami atau menghadapi hal yang kalian nggak tahu gitu. Di satu sisi ini memang alamiah sih Mas. Dan seringkali kalau dari sisi leadernya dulu bilang gini, lu tunggu sampai lu di posisi gue. Lu lihat aja gitu. Tapi kalau prosesnya mau kita percepat, gimana supaya situasi kerjasama sekarang juga semakin menyenangkan, ya memang proses ketemu dua arahnya harus terjadi sih Mas. Bahasanya saya misalkan kepada tim, dan ini juga bisa untuk membuat tim bisa lebih berempati, adalah gini. Buat teman-teman yang belum di posisi leader, anggaplah bahwa hari ini pikiran Anda ada 5 hal kerjaan yang belum diselesaikan. 5 hal, 5 tugas, 5 masalah, whatever it is. Satu tim ada berapa? Ada 5. Anggaplah sama masing-masing ada 5 masalah di kepalanya. Kebayang nggak bahwa leader Anda itu harus memasukkan atau membuat ruang di kepalanya 5 kali 5. Ada 5 tim, masing-masing ada 5 masalah. Berarti dia harus siap untuk ikut memikirkan 25 masalah. Baru itu di level timnya aja. Di level dia sendiri ada 10 lagi Mas. Berarti ada 35 gitu. Saya pernah bikin artikel untuk membuat tim bisa lebih memahami pakai yang lead up strategi Mas. Itu soalnya terinspirasi dari situasi sebenarnya. Dulu ada satu tim saya Mas. Namanya Dika. Keren. Saat saya minta data Mas. Dik, emailin dong data yang ini nih. Jawabannya dia adalah, sudah Bapak, kalau Bapak memang belum buka email, sudah saya email. Sorry, my bad. Berarti udah di email ya? Sudah. Kalau hanya kejadian sekali, kebetulan Mas. Tapi konsisten, sampai saya bilang gini, sorry nih, lu cenayang atau bukan sih? Setiap kali gue minta lu bilang udah dikerjain, udah dikirimin dan seterusnya. Jawabannya buat saya very apa ya Mas, bukan hanya touchy secara personal, tapi saya respect. Dia bilang gini, ya saya berusaha ngebayangin di kepala Bapak ada berapa banyak pikiran, masalah, ya ngebantu-bantu dikit lah daripada Bapak dikit-dikit nanya dulu dan seterusnya. Apa yang bisa duluan saya infokan sebelum Bapak tanya, saya infokan. Sampai akhirnya saya bikin frameworknya tuh Mas. Tangga pertama adalah pahami apa yang jadi pertanyaan di kepala leadermu. Kasih data dan informasi sebagai jawaban tanpa diminta dulu. Tangga kedua, kalau itu hanya sekedar pertanyaan, kasih data informasi. Tangga kedua, apa yang mulai dikonsernkan atasanmu, coba ajukan usulan. Tetapi kalau di level ketiga bukan lagi concern tapi problem. Take initiative, take action di levelmu, di otoritasmu, lakukan dulu baru kemudian consult apalagi harus dilakukan. 3 hal itu Mas, kalau kemudian leader punya anggota tim yang seperti itu, heaven, surga. Tapi kan surganya nggak cuma hanya untuk si leadernya, buat si tim yang juga cara dia berkolaborasi dengan leadernya seperti itu, dia juga akan buka fast track untuk karirnya Mas. Karena dia nunjukkan kekerenannya dia, cara berpikirnya dia, cara kerjanya dia. Jadi buat saya, lead up tidak untuk cari muka, lead up tidak untuk apa itu istilahnya, jilat-jilat atasan, tetapi lead up yang menunjukkan kita keren dan juga mempersiapkan karir kita ke depannya. Itu sih saran saya buat teman-teman muda kita.
Ada data berikutnya yang menarik buat aku Mas, bahwa data produktivitas pekerja Indonesia tuh hanya 43%. Oke. Sangat di bawah dibandingkan rata-rata global. Oke. Di saat yang bersamaan, tingkat kesejahteraan pekerja Indonesia juga lebih rendah dibandingkan tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Gimana menurut Mas Alex melihat korelasi antara, apakah ada hubungannya antara kesejahteraan, di mana misalnya kita lebih sejahtera akan lebih produktif kah? Atau tidak ada korelasinya sama sekali? Justru kaitannya lebih, kalau punya leader yang bagus, pasti lebih produktif. Interesting. Tadi adalah satu tingkat produktivitas, yang kedua datanya adalah kesejahteraan. Salahkan alam kita yang sampai kemudian ada lagu, Mas ini kelihatan banget zamannya, yang katanya tanam tongkat juga jadi tanaman. Benar. Tahu kan Mas lagunya kan Mas? Pada waktu saya ke Korea, di Korea itu kan alamnya batunya luar biasa di mana-mana Mas, sehingga nggak dengan gampang bisa nanem. Saya dapat data juga bahwa kalau nabung itu bunganya 0% Mas. Saya mulai berpikir, apa perlu ekosistem dan environment yang membuat orang lebih fight ya dalam hidupnya? It means produktivitas. Dengan dia lebih produktif, dia juga akan sejahtera. Logika awalnya di sana Mas, gitu. Di kita nggak ada tuh istilahnya nyimpen makanan untuk musim dingin. Kita kagak ada musim dingin Mas. Tetapi somehow ada tuh paceklik apa dan seterusnya gitu. Kalau dalam konteks alam, culture dan seterusnya kita bawa sekarang ke organisasi, seberapa jauh organisasi termasuk leadernya create culture yang membuat orang itu bilang gini, kalau gua nggak kerja bener mampus. Mampusnya mampus bareng-bareng. Kalau ini bukan hanya sekedar sibuk, tapi bukan produktif, kelar hidup gue. Jujur apa adanya, saya masih banyak ketemu organisasi yang tidak performance based Mas. Berarti mau kamu perform atau nggak ngaruh dan kamu aman-aman saja. Saya masih ketemu organisasi yang KPI-nya bukan target yang jelas, tapi proses. Saya sudah mengerjakan sebaik-baiknya. Saya cukup baik mengerjakannya. Belum sampai pada hasil akhir. But somehow orang-orang itu ya survive aja Mas. Cuman kalau kita lihat dibandingkan negara lain, mungkin saya harus pelajari datanya dengan lebih detail. Apa yang didapatkan orang yang sekedar gue gini-gini juga punya kerjaan, gue gini-gini juga aman kok, gue gini-gini juga bisa hidup kok gitu. Mindset itulah yang mungkin kelihatan dalam survei kalau dibandingkan negara lain, ternyata tingkat kesejahteraannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Harusnya tambahin satu lagi Mas, faktornya Mas, happiness. Nggak produktif, nggak sejahtera, versi yang dibandingkan antar negara, tapi happy. Dengan happy, ngerasa nggak ada yang salah Mas. Nggak apa-apa. Yang penting gue hari ini masuk kantor. Yang penting gue punya kerjaan. Gue happy-happy aja. Lo nggak apa-apa. Nggak sampai ada impact dari kerjaan lo. Nggak apa-apa. Dan itu banyak. Dengan attitude seperti itu, mungkin akhirnya membuat para leader stres dan burnout. Karena melihat ini kayaknya subordinate gue baik-baik aja tapi mereka nggak achieve KPI tapi mereka bahagia gimana sih gitu kan pikirannya. Akhirnya mereka burn out lah si para leader ini. Tapi mungkin leadernya juga berusaha untuk mask it up gitu. Jadi berusaha untuk cover it up. Jadi nggak kelihatan. Sebenarnya burnout itu bisa kelihatan seperti apa sih kalau Mas Alex pernah bertemu dengan beragam organisasi dan leader. Dan apa dampaknya jika mereka burn out terhadap dirinya sendiri tentunya dan juga terhadap orang lain. Siap. Mas, burnout ini kan kompleks ya gitu. Karena dalam buku yang saya tulis itu pun juga situasi pain of leadership nggak bisa hanya dibenerin pada si leadernya aja, tapi juga pada sistemnya, prosedur dan seterusnya.
tadi Mas Oki sempat bilang bahwa ya leadernya akhirnya burn out gitu. Karena bisa jadi yang punya KPI si leadernya Mas, si timnya nggak punya KPI itu. Jadi mau kerja seperti apapun juga masih kayak ya udahlah gitu. Nah, apapun itu, terlepas dari situasi itu, sekarang kita coba bahas soal yang burnout-nya tuh Mas. Burnout ini bisa menjadi lebih, saya nggak bilang sekedar fatal, bisa juga lebih kompleks kalau disalahartikan. Disalahartikan yang pertama dalam catatan saya begini Mas. Versi leader, burnout itu adalah sebagai satu kelemahan. Bahkan kalau kita mau bicara timnya, saat kemudian leadernya bilang gila gue capek. Ih, kok leader capek? Seakan-akan nggak boleh Mas. Jadi kesalahpahaman yang pertama itu adalah dalam budaya kita burnout itu diasosiasikan dengan tidak kuat. Diasosiasikan bahwa kita kurang komitmen. Kita nggak resilience. Sehingga leader bilang gue nggak boleh burnout. Dan itu tambah parah lagi akibatnya. Yang kedua, burnout seringkali disalah kaprahkan dengan jam kerja. Bahwa gue kerjanya melebihi dari seharusnya. Kalau dalam dunia penerbangan ada aturannya, pilot nggak boleh lebih terbang dari berapa jam gitu. Dunia medis juga seharusnya demikian. Tetapi kalau dalam dunia kerja apakah hanya masalah jam kerja? Buat saya, dalam observasi saya yang seringkali bikin lebih burnout ternyata bukan masalah berapa banyak jam kerja kamu, tetapi situasi yang misalkan lebih nggak jelas targetnya, office politik, lebih nggak solid, lebih semuanya berasa ngerjain sendiri, lebih bahwa kalau ada apa-apa dia yang disalahin. Faktor-faktor itu lebih berdampak pada burnout dibandingkan hanya capek secara fisik. Itu yang kedua Mas. Yang tadi Mas Oki juga bilang bahwa ini kan dampaknya nggak ke diri sendiri, tapi juga kepada tim. Karena dalam situasi burnout itu, Mas kebayang nggak kita lagi capek banget, kan tingkat kesabaran kita lebih tipis lagi ya Mas. Kita juga jadi bisa jadi nggak mengkontrol kata-kata, bisa jadi lebih cynical. Tim datang ke kita lagi banyak pikiran, aduh gitu aja gue nggak bisa sih, pikirin sendiri. Ada tambahan selain burnout, ada emotional contagion. Seberapa nularnya emosi yang sedang dirasakan oleh leader pada timnya. Jadi ya kayak vicious cycle-nya terjadi Mas. Leader nggak boleh bilang capek padahal dia capek. Leader dilihat oleh timnya nggak keren karena leader harus kuat. Ujung-ujungnya dengan emosi seperti itu dan kemudian timnya juga jadi ketularan. Saya kemarin bikin ini kok Mas, jokes di akun Instagramnya Pain of Leadership, bilang gini, kenapa leader nggak boleh nunjukin marahnya atau keselnya lah gitu. Jawabannya, ini kan jokes garing-garing gitu Mas. Jawabannya kalau dia kemudian sering marah-marah, besoknya LinkedIn timnya banyak yang open to work. Terus kan bener ya? Kan leader gini, jadi gue gak boleh ngeluh, jadi gue gak boleh marah dikit hilang nih tim gue. Ampun Mas, serba salahnya Mas gitu. Sebenarnya itu kan merupakan hal yang manusiawi ya, ketika seorang leader mungkin dia merasakan pain-nya sebagai seorang manusia yang berhak untuk mendapatkan kesehatan dan bisa mengekspresikan pain-nya dia. Setuju. Sebelum menjadi sebuah proses suffering atau penderitaan, pain itu kan harus dirilis perlahan-lahan. Mungkin sebagai sebuah manifestasinya adalah konten Instagram atau celotehan di status misalnya. Apakah benar-benar leader itu harus pakai topeng setebal itu kah supaya mereka bisa dianggap sebagai seorang sosok yang strong, atau sah-sah aja
Dan bagaimana kita bisa, jangan-jangan kita harus punya alter account, akun yang lain gitu untuk sekedar mencurahkan. Saya setuju yang kedua, Mas. Bahwa satu harus accept bahwa dalam peran sebagai leader itu pain-nya ada. Saya nggak mau bilang banyak, sedikit ada, jumlah relatif. Seberapa jauh kita mengakui bahwa ini memang nggak enak, penting, dan kita tetap jadi manusia biasa karena kita bukan superhuman. So, saya lebih setuju dengan yang kedua bahwa kita jangan pakai topeng tebal. Tinggal bagaimana dengan kita nggak pakai topeng yang tebal, tapi tidak jadi serba salah, dan kemudian tim LinkedIn-nya nggak yang open to work tadi, gitu. Dalam buku Pain of Leadership kan saya tuliskan bedakan pain and suffering tuh, Mas. Pahami apa bedanya. Kita masuk ke situ dikit boleh ya, Mas? Sampai juga kira-kira tanda-tanda supaya kita mengenali bahwa suffering itu seperti apa, supaya harus lebih hati-hati. Pain itu kan adalah peristiwa nggak enaknya, tapi suffering adalah cerita yang diberikan mengenai rasa atau pengalaman tidak enak tersebut. Sehingga yang harus dijagain adalah pemaknaannya. Bagaimana tidak enaknya tersebut tidak menjadi lebih menderita, baik untuk diri sendiri maupun juga dengan tim. Suffering itu bisa terjadi kenapa sih? Gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Kita ingin disukai, ternyata semua orang tidak menyukai kita. Tidak ada orang yang tidak menyukai kita. Kita ingin dianggapnya mampu. Dalam beberapa situasi ternyata kita tidak mampu. Kita ingin dianggapnya tahu banyak hal. Ada beberapa yang kita nggak tahu. Kalau situasi itu bisa lebih dimaknai dengan benar, harusnya sih nggak masalah. Harusnya nggak perlu pakai topeng. Nah sekarang buat saya, pahami kapan sufferingnya ini udah terjadi dan bisa menjadi toksik. Ini penting nih, tidak hanya buat leadernya, tapi buat kita misalkan yang timnya juga punya leader, bantu saling ingetin juga boleh. Ada beberapa, Mas. Yang pertama adalah dari situasi yang seharusnya reflektif, tiba-tiba lebih jadi cynical. Dari situasi saat ada masalah, harusnya bisa diskusi bareng-bareng, lebih salah-salahan dan kemudian lebih nyindir. Gini aja kok masih perlu dibantu. Gini aja kok masih salah terus gitu. Itu lama-lama tambah kemana-mana tuh suffernya. Nggak cuman dia, timnya juga jadi ikut sebel. Situasi kedua, karena suffernya udah begitu bertubi-tubi, dari yang dia peduli jadi kebas. Tadi kita udah bahas tuh, Mas. Udahlah terserah urusannya orang sendiri-sendiri lah gitu. Yang ketiga, dari harusnya bisa tegas, bisa apa adanya jadi defensif. Ya ini bukan salah saya yang nggak bisa ngasih arahan, kamunya aja yang nggak mau nanya lagi. Karena dia begitu capeknya bolak-balik disalahin. Saya juga pengen dianggap bener kok. Salah lagi, gue juga yang nanti dibilangnya nggak ngasih arahan dengan benar gitu. Paling gongnya adalah pola leadership yang sudah terlalu intens sufferingnya, dari yang harusnya bukan hanya sekedar apa yang gue kerjain, bagaimana ngerjain, tetapi why do I do what I do, meaning menjadi sekedar survival. Gimana supaya nggak dimarahin, gimana supaya nggak bangkrut, gimana supaya nggak gulung tikar, gimana supaya, dan seterusnya. Itu yang buat saya akan sangat-sangat melelahkan. Jadi pola untuk jangan sampai suffering yang ekstrimnya, tetapi juga jangan kemudian pakai topeng ketebalan. Titik tengahnya adalah gimana tetap mengatasi pain itu dengan sehat. Kalau dilihat secara makro, ya, kita bisa lihat bahwa hal ini akan creating domino effect. Ya. Baik itu dari pain, suffering, setuju, ke subordinate. Ya. Mas Alex melihat hal lain nggak sih di sisi lain, karena buku ini tentang pain of leadership. Ya. Ada nggak pain of team member, Ya. pain of subordinate? Ya.
ada kaitannya nggak dengan suffering yang terlalu berlebihan, atau misalnya buat pemimpin yang nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan saya setelahnya. Tapi ada nggak sih pain of becoming a team? Yes. Pain of menjadi tim yang atasannya toksik atau apapun. Ada banget, Mas. Ini kalau kita pertemukan leader yang udah kelelahan, leader yang udah suffer dengan tim yang bilang gini, salah gue di mana ya? Pertanyaan salah gue di mana itu ternyata bisa dua-duanya muncul dari dua belah pihak. Tim baru ngomong dikit, atasan baru ngomong dikit, tim resign. Salah gue di mana? On the other hand, timnya baru menyampaikan ada masalah, udah dimarahin, terus kemudian timnya bilang, salah gue di mana? Jadi proses untuk berusaha terjadinya mutual understanding, mutual trust, mutual respect itu nggak terjadi. Belum kalau kita bicara semakin situasinya toxic, suffering, psychological safety udah nggak ada juga. Jadi bahwa ada nggak sih pain of team gitu? Ada saat dia merasa tidak aman ada dalam situasi itu. Saat dia mulai buka mulut dengan ngomong ada masalah, dia disuruh nyelesain dan disalah-salahin gitu. Situasi itu yang buat saya vicious cycle, tim yang menderita, leadernya menderita, timnya menderita. Terjadi banget, Mas. Terjadi banget. Jadi dinamikanya itu kan sangat tinggi banget di organisasi. Buat kita yang pernah bekerja di organisasi atau misalnya kita sekarang lagi leading the organization, pasti akan melihat, aduh ini dinamikanya ribet banget. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah mencapai level as a leader, kita burn out, kita mungkin berkaca dengan situasi kok banyak susahnya, banyak challenge-nya. Menurut Mas Alex, kapan sih seorang leader itu tahu untuk berhenti? Dan ketika dia berhenti, apakah prosesnya dia benar-benar berhenti atau itu hanya tanda koma saja? Siap. Ini disclaimer dulu ya, Mas. Pertanyaanmu ini bisa bahaya nih dengan jawabannya juga. Karena tiba-tiba kita dimusuhin sama banyak perusahaan yang gara-gara nonton ini terus kemudian leader gue pada berhenti gitu kan. Kita harus ada bridgingnya dulu nih. Kalau satu sudah menyadari ada masalah dan yang kedua sudah berusaha cari jalan keluar, belajar, improve, dan ternyata situasi ini sampai di titik tunggu, ini apa yang harus gue lakukan ya dengan posisi dan peran gue. Nah itu kita aman nih Mas, bahas ini nih Mas. Oke, boleh, yang itu aja kalau gitu ya. Satu, kalau peran tersebut sudah meminta bayarannya pada tubuh dan pada relasi. Tubuh, Mas. Ya namanya orang stres, pikiran kan kena ke badan ya, Mas. Gitu. Mau itu GERD lah dan seterusnya. Ya kalau heart attack masih ketolong, ayo berusaha lebih sehat lagi. Lah kalau udah nggak ketolong, kan akhirnya sinikelnya gini. Lu kalau misalnya juga udah bahasa padanya ya Mas, kalau udah koit dengan gampang perusahaan juga cari ganti kok. Tapi kan keluarga lu nggak bisa dengan gampang ya menggantikan ayah, ibu, kakak dan seterusnya. Jadi yang kita harus aware dulu, apakah cara kita menjalankan peran kita sebagai leader ini udah kena ke badan belum? Tadi kalimat saya aman tuh Mas, diplomatis tuh Mas. Cara kita menjalankan. Karena bisa jadi bukan masalah jadi leader pasti heart attack, nggak gitu juga Kak gitu. Cara kita menjalankannya, apakah itu kena ke badan atau tidak, dan kena ke relasi atau tidak, keluarga jadi berantakan, keluarga jadi nggak diperhatikan dan seterusnya. Situasi ini Mas, jujur saya saya ingin sekali menyebutkan namanya Mbak Nadia. Dulu dia adalah office manager saya. Tiba-tiba di awal tahun dia bilang gini, Bapak
KPI-nya saya mau saya tambahin gitu. Saya bilangin orang tuh ngurang-ngurangin KPI, kamu nambahin. Mau nambahin KPI apa Mbak Nat? KPI saya tahun ini adalah membuat Bapak nggak masuk IGD lagi. Tahun lalu tuh Bapak 2 kali masuk IGD. Nggak lucu. Jujur saya terharu Mas. Ada tim yang mikirnya sampai sejauh itu, melihatnya sebagai satu hal yang holistik. Dan dia simpelkan itu menjadi KPI gue sebagai office manager adalah membuat Bapak tidak masuk IGD. Tahu nggak Mas, dari KPI itu turunannya apa contohnya? Ini ya, gue atur jadwalnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta Bapak meeting di Sudirman, ya hari itu kita rendingin aja yang deket-deketan. Jangan kemudian Bapak Sudirman, Sunter balik lagi Sudirman, nggak lucu. Galak Mas. Dan dia bukan hanya kepada tim yang bilang, lu juga harus ngomong dong sama klien lu, jangan iya-iya aja. Dia pun juga kemudian menegosiasikan hal itu dengan nice kepada klien. Bapak bisanya hari Senin, bolehkah saya aturkan jam 11? Gitu. Buat saya itu luar biasa. Supaya ujungnya dia bilang gini, lah kan kita butuh Bapak. Kalau Bapak masuk rumah sakit, ntar yang bayar kita siapa? Logikanya sesederhana itu, tapi saya setuju bahwa peran sebagai leader jangan sampai kemudian fisiknya, hidupnya juga nggak dijagain. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, ketika peran kita ini semakin menggerus values kita as a person, nilai-nilai pribadi, yang semua diatasnamakan bahwa ya memang harus gitu. Lu harus tegas ngambil keputusan. Lu harus begini. Ini bisnis dan seterusnya. Areanya abu-abu sih Mas. Obrolan ini juga bisa disalahin nanti Mas. Kita harus hati-hati nih Mas. Anggaplah gini. Mas harus melay-off 30 dari 100 orang. Gitu. Kan pasti nggak gampang. Tapi dalam kapasitas bisnis itu harus dijalankan. Lu bagian dari bisnis gitu. Kalau soal seperti itu masih oke lah Mas. Ada nggak hal-hal lain yang kemudian kita bilang gini, ini nggak bener nih, gitu. Contohnya apa adanya deh Mas. Saya tidak mau bicara soal keyakinan dan seterusnya. Tapi kalau bekerja di organisasi yang ada budget untuk alkohol dan perempuan, you know what I mean Mas. Seberapa jauh walaupun dia tidak spending itu, tetapi dia bagian dari divisi itu yang ada budget untuk alkohol dan perempuan, dia bilang, gue memang gak pakai budget itu sih, tapi somehow juga ada sesuatu yang gue gak nyaman. Nah itu contoh yang dimana seberapa jauh gue harus jalanin atau gue harus mundur. Satu lagi Mas, jika suffering udah jadi identitas, ya memang jadi leader tuh harus menderita. Jadi leader memang hidupnya gak bahagia. 3 hal itu yang saya titipkan untuk kita bilang gini, rehat dulu kali ya jadi leader. Atau gue coba berguru dan nyari ilmu lagi dulu ya sebelum ambil posisi lagi sebagai leader. Karena sebagai leader juga adalah tanggung jawab. Kalau kita bicara tentang pain and suffering, aku jadi ingat kalau misalkan di company, mungkin gak semua company ada yang memberikan fasilitas sabbatical leave, long leave. Hal-hal yang wajib diambil untuk seorang team member atau leader itu sendiri untuk bisa liburan. Kalau Mas Alex sendiri as a personal, because Mas Alex juga as a leader, apa sih yang dilakukan supaya bisa tetap waras, bisa terhindar dari suffering yang berlebihan, yang bisa mungkin simple dilakukan every day, atau ada juga yang ritual tiap berapa kuartal sekali? Kata kuncinya kan jagain waras ya Mas. Jagain waras itu kan luar dan dalam. Kalau soal luar kita bicara kebugaran fisik dan seterusnya. Saya join yoga tempatnya Mas Oki udah 1,5 tahun ya Mas. Yes, thank you ya Mas. Itu buat saya jagain waras secara fisik. Yang juga challenging adalah jagain waras yang di dalam Mas. Yang pertama buat saya ritualnya adalah misahin identitas diri dan jabatan. Sound simple, tapi ini powerful. Bayangin kalau kita sebegitu blendednya dengan jabatan kita Mas.
saat ada masalah, kita bilang diri kita nggak keren, diri kita bermasalah, hidup gue kacau. Saat kita dikomplain, yang ada di pikiran adalah bukan ada masalah dan orang komplain terhadap masalah, tapi orang komplain terhadap kita. Ini yang kemudian kewarasannya tambah lama bisa tambah pudar tuh Mas. Karena sebegitu kawinnya, dia adalah jabatan, jabatan adalah dia. Begitu target nggak tercapai, sama dengan kamu nggak bagus dalam hidupmu. Itu buat saya kehati-hatian yang pertama. Yang kedua adalah, oke, bisnis speednya gila-gilaan, seberapa jauh kita fokusnya eksekusi. Ada nggak ruang untuk kita selipin refleksi? Tunggu, ada nggak yang harus gue lakukan dengan cara berbeda? Tunggu, emang arahnya harus ke sana ya? Tunggu, ini yang harus gue gandeng ini atau si ini ya gitu. Kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan buat saya kritikal. Tidak hanya sekedar lari ternyata masuk jurang. Dan yang ketiga adalah, I love this term Mas, positive vulnerability. Kan kita manusia biasa juga dengan segala macam kerentanan yang kita punya. Seberapa jauh relate dengan obrolan kita, nggak harus pasang topeng, tetapi jadi diri sendiri apa adanya, tapi nggak kesalahan. Positive vulnerability, bagaimana kerentanan kita justru malah mengempower tim untuk menjadi lebih kuat, lebih positif gitu. Seberapa jauh sebagai leader bilang gini, gue yang ini belum tahu jawabannya. Gue hari ini lagi kelelahan banget. Untuk tim bisa step up. Makanya Mas, obrolan kayak gini tuh kan nggak naturally happen ya Mas. Selain buku Pain of Leadership, saya juga bikin yang leader team interactive deck. Wah, kayak gimana tuh? Jadi kalau pas lagi makan siang segala macam nih Mas, di dalam yang deck ini itu ada bagian yang untuk, kalau yang biru tua tuh leader yang ngambil, kalau yang abu-abu ini adalah untuk timnya, jadi gantian ngambil aja. Oke. Serunya adalah pada saat giliran gue ya ngambil ya, diambil nih yang biru tua nih Mas. Dia baca, misalkan nih aku ambil satu nih Mas. Akhir-akhir ini apa hal yang paling tidak mudah bagi Anda sebagai pemimpin? Ini kan ditodong dalam tanda petik. Ayo, lu juga manusia nih sebagai leader. Apa nih yang gak mudah buat lu sebagai pemimpin? Dia mulai lebih sharingkan hal itu kepada tim. Selesai dia jawab, ada pertanyaan untuk timnya di belakangnya Mas. Oke. Sebagai tim, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi pain yang dirasakan oleh leader? Jadi situasi saling sharing dan saling ngisi terjadi. Saya ambilin yang untuk timnya ya Mas. Dia ngambil nih misalkan, giliran tim nih. Tanda-tanda apa yang biasanya Anda perhatikan ketika energi leader sedang turun? Anggaplah aku timmu Mas. Pak Oki. Emang Pak Oki kalau misalnya naik ke lantai 2 nggak nyapa kita, itu pikirannya lagi banyak ya? Lagi kecapean ya Pak? Benar nggak sih Pak? Soalnya Bapak kalau misalnya energinya lagi banyak, kita disapa tuh Pak. Let's say. Itu kan berarti pengamatan tim ya Mas. Terus kemudian saat Mas Oki udah jawab, terus Mas Oki harus gantian jawab pertanyaan di baliknya. Saat energi Anda mulai turun, cara apa yang Anda gunakan untuk jaga ritme kerja tim tetap stabil gitu. Benar. So kartu ini untuk lebih banyak ngobrol apa adanya dengan antara leader dengan tim. Itu sih Mas Oki. Tapi buat saya jaga makan, jaga tidur, jaga olahraga ini sesuai usia. Makanya 3 hal yang paling penting sih Mas. Gitu Mas Oki. Thank you for sharing Mas Alex. Kalau kita bicara perjalanan Mas Alex kan sudah lama, mulai dari latar belakangnya. Ya, untung gak nyebut tahun ya Mas. Sampai sekarang. Dan saya percaya setiap diri kita, setiap persona yang kita temui, dia adalah persona yang terbentuk dari pain-nya dia di masa lalu. Disadari atau tidak disadari. Nah, kalau misalkan Mas Alex bisa menjawab atau sharing ke teman-teman, pain apa yang paling membentuk Mas Alex sampai bisa office manajernya bilang jangan sampai masuk IGD lagi Pak. Itu kan simbol rasa cinta kasih ya. Olas kasih ke atasannya yang mungkin dia merasakan ada impact sesuatu yang di luar pain and suffering Mas Alex alami masih bisa memberikan
positivity to the team sampai office manajernya bisa sangat peduli sekali. Thank you Mas buat pertanyaannya. Ini kayak macam kontes beauty contest. Terima kasih buat pertanyaannya. Thank you for the question, judges. Mas, ada beberapa menurut saya, tetapi kalau dari yang disampaikan Mas Oki, saya juga ingin sedikit merefleksikan balik ke saya. Apakah ada pain yang menjadi pembelajaran buat saya? Adakah pain yang segitu painfulnya even, tapi ternyata saya baal aja nggak jadi pembelajaran? Itu juga reminder buat saya Mas. Karena kadang-kadang kita juga bisa observe ada orang dalam situasi yang nggak enaknya segitu parahnya, ternyata dia juga nggak belajar sesuatu gitu. But anyway, back to your question, buat saya ada 3 Mas. Pain saat kita membuat keputusan yang menurut kita itu sudah benar, tapi ternyata bisa tetap menyakiti 1 atau 2 orang atau beberapa pihak. Itu nggak enak loh Mas. Kan pinginnya keputusan saya baik buat semua orang ya. Tapi ternyata dalam beberapa situasi kita tidak bisa membuat semua orang happy dengan keputusan kita. Itu to be honest ganjel, dan saya belajar untuk akhirnya gini Mas, saya prinsipnya IQ, EQ, SQ. Keputusannya benar nggak secara hitung-hitungan logika? Benar, oke, fine, IQ. Saat saya menyampaikan keputusan tersebut, saya sampaikan untuk menjaga hubungan baik sesama nggak? Aman, EQ. Tetapi bahwa keputusan ini bisa dibenarkan nggak secara moral dan ke atas pertanggungjawaban. Itu buat saya selalu akhirnya dalam setiap keputusan ada 3 sudut dalam segitiga itu yang selalu saya pertanyakan. Dan itu adalah lifelong learning process. Pain yang kedua Mas adalah ketika diri sendiri mulai lelah. Mungkin ini tadi kaitannya dengan yang tadi Mbak Nadia. Tapi kita tidak bisa nyantai untuk bilang gue capek loh. Karena begitu kita bilang kita capek, belum tentu orang bisa jadi lebih kuat untuk kita. To be honest, itu masih bagian dari proses. Dan yang ketiga buat saya adalah pain saat kita harus belajar menerima semua keterbatasan yang ada. Gitu buat saya limitation seberapa jauh bisa di-embrace gitu. Coba ya saya bisa punya kapital yang lebih banyak sehingga saya bisa memberi asuransi tidak hanya buat karyawan tapi buat couple dan keluarganya, Mas. Kadang-kadang ada keterbatasan yang jadinya self pity, yang kadang-kadang suffer. Nah, itu saya harus jagain banget tuh, gitu. Paling gampang soal asuransi deh, sampai saya bilang, guys, kita lakukan sesuatu yuk untuk suatu saat bahwa asuransi bisa untuk keluarga. Di titik sekarang masih buat karyawan. Saya berusaha mengubah pain itu menjadi sebuah energi sama-sama. Dan itu masih proses belajar. 3 hal itu Mas Oki. Oke. Kalau kita lihat dari pengalaman Mas Alex, balik lagi dengan Mbak Nadia tadi. Ya. Sebagai seorang leader kan pasti akan merasa terharu ya, akan merasa diperhatikan banget. Pasti. Kalau misalkan kita reflect back dulu pertama kali, kalau Mas Alex masih ingat ketika mengemban posisi sebagai seorang leader, punya tim member yang mungkin banyak, apa sih yang diharapkan oleh Mas Alex? Tim member tuh datang ke Mas Alex untuk remind, pastinya bukan tentang IGD, tapi tentang apa yang sebenarnya Mas Alex harapkan mereka bicara tentang kepemimpinan Mas Alex? Di kepala saya sekarang ada sosok tuh namanya Arnold. Itu saat saya menjadi leader pertama kali dia adalah tim saya dan ada beberapa yang lain. Saya harap, karena di titik sekarang ternyata itu penting sekali, tim siapapun namanya, berapapun jumlahnya bisa padanya bilang gini, Bapak nggak usah tahu semuanya. Nggak apa-apa loh kalau ada Bapak yang Bapak belum tahu. Kemudian Pak, jangan kepikiran kalau ada orang yang gak suka sama Bapak. Terus kemudian
bakal happy banget dan pasti akan ambiar bawang bombay nih Mas. Pak, makasih udah ngerawat tim. Jangan lupa ngerawat diri. Karena kita kadang-kadang terlalu keras Mas sama diri sendiri. Begitu ada yang bilang, Bapak jangan hanya ngerawat tim, rawat diri sendiri. Ruang untuk kita jadi manusia biasa kayak diberikan, tetapi tentunya dengan tanggung jawab. Itu sih Mas, yang kalau ada tim bisa menyampaikan apa adanya, bahagia banget. Tapi tentunya dengan tanggung jawab. Begitu disampaikan gitu, bukan leadernya juga seenaknya. Kan gue juga manusia, nggak gitu juga. Tetapi buat saya that's a beautiful sinergi, beautiful chemistry kalau terjadi. Menarik. Follow up question, Mas Alex. Saya harus menanyakan ini. Saya percaya orang di luar sana, para leader, berharap sekali bisa mendapatkan 3 pertanyaan atau gentle reminder dari tim yang sangat positif, penuh dengan emosi cinta kasih, yang membuat akhirnya kita dilihat sebagai seorang manusia biasa pada dasarnya. Apa yang harus kita lakukan as a leader agar bisa memperoleh tim yang sesensitif itu, seperhatian itu, dan mereka, pengalaman Mas Alex kalau dari yang kita dengar sepanjang podcast ini, ada beberapa nama tuh. Mas Alex sangat beruntung sekali, dan saya ingin menyebarkan ini supaya leader yang lain di luar sana juga bisa merasakan keberuntungan yang sama seperti Mas Alex. Di kepala saya kok ada 2 kata ya Mas. Jujur sama diri sendiri dan orang lain. Sound simple tapi from my experience itu akan sangat berarti. Jujur kalau nggak bisa, jujur kalau kelelahan, dan juga bisa ke diri sendiri dan tentunya ke orang lain menyampaikannya. Tetapi yang juga akhir-akhir ini buat saya powerful adalah being content ya Mas. Gitu. Saya ngerasa di level manapun, di usia berapapun, saya semakin kesini semakin adore orang yang content, yang bisa bilang enough, yang bisa kemudian merasa cukup, yang kemudian tidak gerusa-gerusu ngejar sana sini tanpa tahu kenapa gitu, yang happy dengan dirinya dan juga dengan keterbatasan yang ada. Kita bisa lihat dan bisa bedakan mana orang-orang yang konten dengan dirinya. Mau orang bilang apapun, kalau dia konten sama dirinya gak akan kepengaruh sih Mas. Bayangin bahwa leader yang masih kemudian sangat jagain image-nya, takut dibilangnya ini, itu, dan seterusnya gitu, kayak gak nyantai gitu. Dan buat saya masih PR-nya banyak untuk terus belajar semakin being honest, dan yang kedua adalah being content. 2 itu sih Mas buat saya PR banget. Oke. Sangat dalam banget. Mudah-mudahan nanti Mas Alex masih punya jawaban untuk pertanyaan saya yang terakhir. Mas, karena kayaknya udah di sini. Minumku udah habis Mas. Harusnya saya dapat 3 kaleng Mas. Sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir, apa pesan 3 buku yang wajib banget dibaca selain Pain of Leadership? Teman-teman wajib banget Pain of Leadership ini. Ada lagi gak sih berdasarkan begitu banyak buku yang dibaca Mas Alex? Siap. Satu adalah For Agreement-nya Don Miguel Ruiz. Itu buat saya, dalam banyak situasi begini, ini relate banget, ini. Contoh yang paling saya ingat adalah don't make assumption gitu. Kadang-kadang suffernya leader karena terlalu banyak
bikin assumption yang kemana-mana Mas, gitu. Atau kemudian, hey, kamu adalah aktor utama dalam hidupmu, yang lain adalah aktor pendukung, dan demikian juga orang lain, gitu. Itu buat saya sangat-sangat applied dan jadi pegangan saya. Jadi Four Agreement-nya Don Miguel Ruiz. Yang kedua adalah The Law of Garbage Truck, Mas. Itu dari David J. Polay. Simple bukunya. Hukum truk sampah gitu. Jadi prinsip sederhananya aja. Orang itu tidak hanya dikelilingin sama malaikat kan dalam hidupnya, Mas, kan banyak seton-seton ya di sekitar kita. Si seton-seton ini kan mulutnya nggak pakai ayakan ya, Mas. Dengan gampang gitu aja nggak bisa, gimana sih solusinya kok gitu, gagal lo dan seterusnya. Dalam buku ini itu tuh disebutnya sampah. Seberapa kita jangan kecepatan ngambil sampah yang dibuang orang. Nggak bisa, gini aja nggak bisa loh, kita ambil tuh. Hukum yang kedua adalah jangan buang sampah juga ke orang lain. Ya gimana gue bisa paham, pertanyaan lu aja juga nggak jelas, itu kita buang sampah lagi ke orang lain, Mas. Gitu. Yang ketiga, jangan buang sampah ke diri sendiri. Gitu. Nah, buat saya sebagai leader, sampah itu di mana-mana. Jangan kecepatan diambil, jangan buang sampah ke orang, dan jangan buang sampah ke diri sendiri. Iya nih yang paling gak enak nih, gue sebagai leader nih, korban, dan seterusnya. Sebetulnya sih yang ketiga sudah mau bilang, Mas, buku Pain of Leadership. Karena buku Pain of Leadership ini kan jagain kita tetap jadi manusia di antara segala macam pain yang kita alami. Tapi tadi sudah disebutkan sama Mas Oki, buat saya yang ketiga mungkin bukan buku apa, tetapi paksakan dalam tanda petik baca buku yang ekstrim kiri dan ekstrim kanannya. Itu yang membuat kita bisa perspektifnya lebih luas. Any book. Jadi saya itu, Mas, ada beberapa buku yang setiap paragraf itu ada F-word-nya, Mas. Yang kemudian sebegitu frontalnya si penulisnya menyampaikan cara berpikirnya. Yang di sebelah ekstrim sini saya sangat suka buku-bukunya Rumi. Buat saya itu filsuf favoritnya saya. Dua titik ekstrim ini yang kemudian akan blended dalam keseharian saya. Jadi saya punya versi paling brutalnya dan versi yang paling tenangnya untuk sebagai referensi range-nya buku-buku saya. Jadi any book, tapi buat saya perluas referensi, it's important. Menarik, karena setiap buku pasti ada esensi yang pentingnya buat diri kita sendiri dan bisa kita ambil pesannya. Oke, terakhir Mas Alex. Ada bukan games lah ya, ini apa satu ini, segmen. Ada 3 box, blind box di sini. Mas Alex bisa pilih, di dalamnya itu ada buku juga, Mas Alex. Di dalam bukunya, mungkin Mas Alex pernah baca atau belum pernah baca sama sekali. Dari situ kita akan belajar intuitive thinking. Jadi mulai dari boxnya Mas Alex rasa-rasa kira-kira box mana yang paling memanggil-manggil. Di dalamnya ada 3 different title of books. Terus nanti aku pengen Mas Alex buka. And then randomly choose a page. Boleh sambil merem, boleh sambil apa. Terus udah gitu pilih baris mana. And secara intuisi itu adalah gentle reminder buat Mas Alex. Siap. It might be triggering, it might be as a reminder. Take your time, mau dijawab boleh, mau di-sharingkan misalkan, waduh nih gue banget nih karena lagi ngalamin ini gitu. Boleh diceritakan, boleh enggak. Siap, Mas. Alright, dari 3 box ini yang mana yang Mas Alex akan pilih? Yang paling memanggil tuh yang paling dekat, Mas. Karena silahkan. Akhir-akhir ini saya juga lebih kayak udahlah effortnya nggak usah berlebihan, lebih natural aja. Kesana kan repot ya, Mas. Wow, masih dibungkus, Mas? Masih, nanti boleh Mas Alex bawa pulang. Tapi kalau udah punya bukunya, nanti kita ganti dengan buku yang lain. Belum punya, tetapi saya sudah sempat browsing sebelumnya secara online gitu. The Art of Thinking Clearly. Ini saya belum punya buku. Ini boleh buat saya? Boleh. Nanti jadi kenang-kenangan buat dibawa pulang. Yang paling saya ingat pada saat saya browsing walaupun saya belum baca semua adalah pikiran kita itu kan berkabut ya, Mas. Seberapa jauh bahwa kita itu berusaha menyisihkan kabut itu untuk lebih melihat yang kita perlu lihat, atau bahwa tarik mundur satu dulu, pahamin dulu kenapa berkabut. Bukan sekedar cepat-cepat bahwa kabut itu
buku ini akan sangat bagus untuk gimana bisa lebih cepat berpikir clear gitu. Tapi buat saya, kok berkabut? Kenapa bisa ada kabut di situ? Kabutnya apa sih? Dan buat saya itu proses yang menarik. Oke. Mas, thank you ya. Secara nggak langsung buku ini Mas Alex pilih, dan mungkin buku ini juga memilih Mas Alex. Yes. Boleh dibuka, kemudian dipilih randomly. Kira-kira halaman mana yang paling memanggil? Kemudian boleh dibaca di baris manapun, halaman kiri atau halaman kanan. Terus kira-kira Mas Alex ngerasa apa yang berusaha dikatakan dan apa relevansinya dengan present days? Saya tadi membuka halaman pertama, saya lewatin, dan halaman kedua judulnya adalah Why Watching and Waiting is Torture. Oke. Watching yang sekarang kita itu kan kayak ngelihat jendela hidupnya orang sekarang dimudahkan lewat sosial media ya Mas, gitu. Oh, si orang hidupnya gini, orang hidupnya gini, orang hidupnya gini gitu. Terus waiting nih, terus hidup gue kapan? Kalau bicara usia nih Mas, ya nggak usah usia yang sama, yang lebih muda aja udah bicara financial freedom Mas. Gak usah jauh-jauh Mas, tiap hari ngelihat Mas Oki padel nih Mas. Terus gue gini, Mas Oki padel, gue jadwal meetingnya berendeng banget nih. Dan buat saya, yang kayak tadi saya bilang, kabut gitu. Tunggu dulu, yang lu mau kejar financial freedomnya atau apanya gitu. Udah lebih clear belum dari apa yang lu mau gitu. So it means a lot Mas. Thank you for sharing Mas Alex. Semoga menyenangkan bukunya, karena bukan halaman itu aja. Kayaknya satu judul tuh berusaha untuk meminta untuk Mas Alex baca. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Thank you Mas. Terakhir, what is your gentle reminder for our viewers? Karena gentle reminder ini bukan hanya untuk para penonton aja, audience. Buat saya juga sebagai penanya. Tapi harapannya juga buat Mas Alex juga, makanya ada buku ini. Tapi pertanyaan terakhir, apa gentle reminder buat penonton semuanya? We are not superhuman. Kita manusia biasa dengan segala macam keterbatasannya, ketidakbisaannya. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh bahagia dengan segala macam apa yang masih jadi masalah dan tidak bisanya kita gitu. Itu buat saya reminder banget juga buat saya gitu. Jadi sebagai leader bisa jadi memang masalah ada terus dan kita bukan super human yang bisa langsung ngatasi semua dan tidak akan ada masalah lagi gitu. Accept bahwa kita manusia dengan segala macam keterbatasan dan keindahannya. Itu sih Mas, makanya daily meaning kan saya bilangnya bukan hanya be credible as professional tapi juga be happy as a human being gitu. Itu buat saya penting gitu Mas. Thank you for the gentle reminder. Thank you, Mas. Semoga bermanfaat buat semua yang nonton video ini. Thank you Mas Alex. Thank you Mas Oki. Dapat buku ini senang.